Jadi ya, tapi biasanya nih buat kaum se-Gen Z kita itu waktu tidurnya dihilangin. Jadi nggak tidur. Anjir. Jadi itu terserah mereka sih, tapi dia sakit-sakit. Ya soalnya saya kan ada satu kontak sama dia ya. Hmm. Kadang subuh masih belum tidur, anjir. Nah, itu. Nggak tahu ngapain. Itu Emang kebiasaan Gen Z itu kayak gitu ya? Ya sebagian besar lah ada. Waktunya kerja ngantuk gitu ya? Kerjanya ngantuk, minum kopi atau apa. Pantesan tidak berguna. Balik lagi di Cangkir, berbincang dan berpikir. Oke, salam sejahtera semuanya. Hari ini saya kembali kedatangan seorang tamu Gen Z setelah sebelumnya ada musisi wannabe, musisi yang akhirnya merintis dunia kebersihan. Dan sekarang saya ditemani Gen Z yang aktif di dunia desain grafis. Nah, dan sudah hadir di depan saya Pak Ridwan. Betul. Aman? Sehat Pak? Sehat. Oke, Pak Ridwan ini menekuni desain grafis katanya dari SMP ya? Betul, saya dari SMP sudah masuki desain grafis. Oke. Siap Pak Ridwan nih. Kalau dipanggil Bapak juga perasaan gak terlalu cocok ya karena beliau usianya masih muda. Kelahiran tahun berapa Pak Ridwan? 2004. 2004. Itu berarti udah 20 ya. Udah tua, pinggang sakit. 15 tahun bedanya. Jadi Ridwan aja lah ya, panggil Ridwan aja ya. Ridwan aja gak apa-apa. Oke, baik. Sebelum masuk ke materi nih, kemarin saya buka artikel yang katanya ngomongin Gen Z. Gen Z itu penghasilannya 75% habis di makanan. Nah, itu konfirmasi benar apa enggak tuh? Bisa jadi, soalnya Gen Z itu kebanyakan kalau udah gajian ya self reward setiap bulan, walaupun itu kebanyakan makanan yang berbasis gula, nanti kebanyakan habis kakinya. Gitu. Jadi banyak beli makanan ya. Betul. Walaupun penyerapan gizinya buruk mungkin ya. Betul, gitu. Gula kebanyakan, buruk perut buncit, kaki hilang. Amit aja. Kalau di dunia desain grafis ini gimana pengalaman Ridwan selama ini? Menyenangkan kah ataukah ada kendala apa? Apa kurang bisa bersaing? Itu ya pengalaman sih ya enjoy aja sih. Soalnya kan kalau bertanding pasti banyak lah ya di luar sana yang lebih jago gitu dari saya. Tapi sih ya untuk desain ya gak terlalu ribet-ribet amat. Kalian cuma butuh pensil dan buku itu sudah cukup. Oh, jadi bisa menggambar juga? Bisa. Enggak langsung di komputer gitu. Tidak usah, itu basic bagus itu dari gambar hasil tangan. Oh gitu. Jadi ada kreativitas dulu betul. Jangan langsung loncat. Sebelum masuk ke dunia digitalnya gitu. Betul, jangan langsung loncat. Tapi gak apa-apa untuk langsung ke digital juga gak apa-apa. Saya kan termasuk orang yang kurang begitu paham ya dunia desain grafis ini. Cuman yang saya tahu itu kan bikin Betul. logo ya. Ada juga tipografi gitu kan. Betul. Nah, itu bisa dijelasin nggak apa aja tuh? Kelas-kelas atau segmen-segmen desain grafis itu. Nah, boleh. Nah, untuk logo itu biasanya tergantung mau tema apa dulu. Misalkan kalau klub atau bola ya kayak MU atau mungkin perusahaan, nah itu harus disesuaikan dulu dengan temanya. Kan biasanya kalau perusahaan mungkin harus profesional gitu warnanya, biasanya itu warna biru atau hijau. Nah, untuk klub bola itu bebas ya. Nah, gitu. Kalau untuk makanan, McD biasanya merah. Karena gitu. Buat mengandung mengajak merasa lapar gitu. Soalnya warna juga itu ada artinya, Pak. Oh, jadi warna juga berpengaruh. Betul. Jadi ada segmentasinya tersendiri. Betul gitu. Oke. Ini pengetahuan juga buat saya karena jujur saya nggak ngerti sama sekali dunia seni saya menggambar atau melihat sebuah gambar itu sangat kurang ya. Jadi ini pengetahuan juga buat saya. Tapi kan menurut artikel-artikel yang saya baca nih,
desain grafis itu hanya dibutuhkan 0,18% nih di Waduh. Indonesia ini. Wow. Ini berarti apa? Tingkat saingannya itu kenceng banget nih di antara ribuan atau di antara ratusan atau ribuan orang gitu. Gimana Anda menanggapinya? Nah, untuk itu kan karena si desainer atau perusahaan-perusahaan sekarang itu pada fokus ke AI ya. Betul, betul. Betul. Nah, jadi untuk minat untuk desain grafis itu sedikit. Tapi yang paling bagus ya sebenarnya orang-orang perusahaan itu bukan nyari AI-nya, tapi orang yang bisa membuat desain dengan AI gitu. Jadi gimana? Iya, gitu. iya. Jadi sekarang serba dimudahkan dengan AI betul, ya? Betul, bisa disebut memudahkan. Iya. Kalau AI itu apa sih sebenarnya AI itu? Jadi kayak kecerdasan buatan gitu. Oh iya. Biar pernah nonton film robot-robot gitu kan? Pasti ada dong. Oh pernah. Ya kayak gitu. Itu Jiban gitu. Iya gitu, menghancurkan dunia ya gitu. Kamen Rider gitu. Ya, Kamen Rider bisa. Emang zaman-zaman itu udah pakai AI itu? Ada. Oh ada. Cuman gak secanggih sekarang. Enggak. Iya. Boleh. Ridwan sendiri kan ini termasuk Gen Z ya? Betul. Gen Z. Kelahiran tahun 2004. Betul. Berarti menginjak 21 tahun kan? Iya udah tua. Tahun ini. Iya udah tua. Jangan ngomong tua, gimana saya? Ya, tapi udah tua. Punggung saya sakit gitu. Aduh. Udah baru umur 21 guys, sudah jompo ya Allah. Remaja jompo. Bangga lagi anjir. Di dunia Gen Z ini gimana nih persaingannya antara desainer grafis satu dengan yang lainnya itu apa sih, saling bantu, apa ada serapan ilmu mungkin dari teman-teman atau ada komunitasnya tersendiri? Untuk komunitas sih pasti ada ya untuk di beberapa daerah. Contoh kayak komunitas buat desain grafis apa gitu temanya misalkan membuat misalkan brosur atau poster gitu. Jadi nggak itu aja gitu buat desain tuh atau hanya karakter doang itu enggak, pasti ke logo, brosur, poster untuk perusahaan atau apapun yang lainnya. Gitu. Oh iya. Tapi ada teman-teman juga ngasih masukan. Pasti itu pasti ada. Kalau di Cianjur kan saya tahu ada CDC tuh, Cianjur Designer Community gitu kalau nggak salah. Sering-sering ngumpul, suka bikin lukisan-lukisan juga, kadang karakter anime gitu. Ridwan itu mendalami nggak masa itu bikin yang kayak gitu? Oh enggak sih, kalau itu masih enggak. Katanya NPC di GTA Ridwan yang bikin ya? Bukan? Oh bukan, kalau NPC itu nanti saya bukan di sini itu kerjanya. Gitu. Ya. Selain di desain grafis nih Ridwan, pastikan umur segini tidak jauh dari dunia digital, komputer lah, smartphone atau mungkin pasti hobinya gaming kan? Wah itu betul. Nah ini bagaimana nih Ridwan memanage waktu antara main game, bekerja dan juga lain-lainnya? Itu sih gimana tergantung sendiri ya. Tapi biasanya nih buat kalau se-Gen Z kita itu waktu tidurnya dihilangin, jadi nggak tidur. Anjir. Jadi itu terserah mereka sih. Tapi dia sakit. Ya soalnya saya kan ada satu kontak sama dia ya. Kadang subuh masih belum tidur anjir. Nah itu. Nggak tahu ngapain. Itu emang kebiasaan Gen Z itu kayak gitu ya? Ya sebagian besar lah ada. Waktunya kerja ngantuk gitu ya? Kerjanya ngantuk, minum kopi atau apa. Pantesan tidak berguna. Bukan Ridwan tadi cerita bahwa dari SMP juga udah main desain grafis, gambar-gambar gitu. Ya, betul. Tapi Ridwan main outdoor juga nggak sih? Oh main outdoor tentu. Kan kalau zaman saya kan main outdoor nih petak umpet misalkan, umpet di mana kalau ketahuan, wah dibom, gitu. Keselokan tercebur gitu. Oh main juga ya? Main dong, kalau itu masih kalamin ya untuk tahun-tahun saya mah. Soalnya gini teman-teman ya. Saya tuh punya kekhawatiran anak-anak zaman sekarang itu terlalu dimanjakan dengan yang namanya teknologi. Betul. Ya kan?
mau tidak mau itu harus diakui sekarang itu udah zamannya serba teknologi, sedikit-sedikit handphone lah, sedikit-sedikit komputer lah atau laptop lah. Jadi saya tuh punya kekhawatiran bagaimana nanti ke depannya mungkin anak saya atau mungkin generasi lainnya selanjutnya kalau semua anak-anak muda sekarang udah mainannya teknologi, nggak mau ke dunia lain, bakal ada kuli nggak sih nanti, kuli bangunan gitu kan? Ya, itu kurang tahu sih. Sekarang kan udah ada digalakan nih, ada petani milenial. Petani milenial, tapi kuli milenial saya belum pernah dengar tuh. Udah pernah dengar belum? Belum sih saya. Pernah ada kepikiran nggak minat bekerja kasar gitu seperti kuli misalkan atau ini? Oh enggak sih. Nggak ada ya? Nggak ada, tapi ya di rumah sih banyak tapi jarang. Ya. Nah itu guys, jadi sekarang itu ngeri ya, anak-anak itu nggak mau kalau misalkan kerja sedikit kerja kasar itu maunya kerja fisik ya. Kerja fisik ya. Iya, kerja fisik. Jadi nggak mau tuh. Nggak mau biasanya. Jadi pengennya di dunia digital aja. Betul. Nanti kalau kedepannya kita mau bangun rumah nggak ada kuli, percuma guys. Punya uang berapa banyak juga kalau nggak ada kuli, siapa yang bangun anjir? Nah, arsiteknya doang gitu. Arsitek kan cuma bisa gambar, cuma bisa konsep. Iya, betul. Kan kuli juga yang kerjainnya mah. Betul, kerja kuli. Tapi emang bener sih, saya juga punya anak gak mau kalau jadi kuli. Itu pengennya kerjanya yang enak gitu, yang yang zona nyaman gitu, safe zone itu, nggak mau ke beban ke tubuh gitu. Iya. Oke lah, jadi Ridwan ini bahagia nih di dunia desain ini, di dunia desain grafis ini. Bahagia sih enggak sih Pak. Kenapa tuh alasannya tuh? Ada tersiksa juga. Tersiksanya di mana tuh? Ini biasanya ya untuk desain tuh dulu pernah ngambil freelance. Dia minta Ridwan tuh buat bikinin desain logo gitu. Dia nggak yang itunya tuh nggak ngotak Pak. Dia maunya ini, terus deadline-nya cuma berapa hari gitu. Oh. Biasanya kalau gitu digeder doang gitu. Tapi kan sesuai kali bayarannya juga gede. Wah, gede Pak. Alhamdulillah gede. Tapi pernah ada tawaran-tawaran dari perusahaan besar nggak? Oh enggak. Iya, karena kalau perusahaan besar pakainya juga desain grafis yang hebat. Yang mandirinya sendirinya, iya. Nggak mungkin dari orang lain. Oke. Berarti dengan secara tidak langsung Ridwan mengakui Anda kurang hebat ya? Betul. Jadi saya kurang hebat ya, karena masih ada banyak yang lebih bagus dari saya. Iya. Tapi tetap belajar kan? Tetap belajar, tetap menggali, tetap cari informasi. Oke, jadi Ridwan punya ini nggak saran atau masukan buat desainer grafis muda nih untuk memulai dunia ini, bagaimana? Oh, boleh. Nah, jadi gini ya, teman-teman. Untuk desain mungkin ya gak semua orang suka, tapi kalau misalkan suka dan mau menggali ya terus gali ya, dan terus sampai ada potensinya, karena potensinya itu banyak banget. Ada mungkin ya bisa, karena di kita tuh untuk animasi ini masih sedikit ya. Kalau bisa dilihat itu dari YouTube itu masih pada ya kartun biasa, itu biasanya harusnya di Indonesia juga harus bikin gitu loh. Malaysia kan udah punya tuh Upin Ipin. Betul. Nah, Malaysia Upin Ipin, Agent Ali gitu, itu banyak loh. Kenapa Indonesia belum ada gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak muda yang berminat di desain grafis, tolong kalau bisa sampai melanjutkan sampai potensi besarnya, dan juga bisa membuat untuk animasi nanti Indonesia. Jadi jangan sampai AI aja kayak Nah, dan ini yang gemoy gitu. Sekali Reina bahaya. Ini ada informasi terbaru nih. Dari menurut survei 2 tahun terakhir sebanyak 54% desainer grafis berhenti kerja, dan selama 2 tahun terakhir juga pertumbuhan desainer grafis ini cukup minim, yaitu 0,18%, ya seperti yang sudah saya tadi katakan. Jadi buat teman-teman yang ingin mendalami dunia desain grafis ini, silahkan diseriuskan, karena
dengan 54% ini berkurang, otomatis kesempatan kalian menjadi lebih besar. Dan jangan lupa tetap semangat, karena gak ada hal yang bisa diraih tanpa semangat yang tinggi, daya juang yang luar biasa. Jadi salam cangkir. Nah, Malaysia juga bisa, kenapa kita tidak?